Para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini diserahkan ke Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dibawa ke gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum menggunakan kendaraan taktis dari Bareskrim Mabes Polri. Pihak Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan kasus obstruction of justice yang menyeret Ferdi Sambo. Kejari kemudian melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas dari 11 tersangka. Kejagung mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 30 jaksa akan menangani perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa menangani kasus obstruction of justice. Penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Sementara itu, saat keluar kantor Kejaksaan Agung, tersangka Ferdi Sambo mengaku menyesali perbuatannya dan mengucapkan permintaan maaf kepada orang tua mendiang Brigadir Joshua. Sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Ya Pak. Sesuai hasil koordinasi Kejaksaan Agung dengan Bareskrim Polri, Ferdi Sambo dan 4 tersangka obstruction of justice tetap ditahan di Makobrimob. Sementara Putri Chandrawati ditahan di Rutan Salemba. Adapun tersangka lainnya ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Warga kampung Sudi Mampir, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat digegerkan dengan seorang pria yang mengamuk. Pria berinisial AS ini bahkan melukai seorang anggota kepolisian Resor Polres Cimahi, yaitu Ibda Dwi, yang terkena lemparan batu pelaku. Namun menurut warga, AS memiliki riwayat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sehingga sering mengamuk dan membuat warga resah. Puncaknya, AS tidak bisa mengendalikan emosi setelah ibunya meninggal dunia. AS mengamuk dan warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke aparat. Yang bersangkutan itu memang memiliki penyakit jiwa, ditambah tadi ibunya meninggal dunia, jadi mungkin dalam kondisi kurang stabil. Saat dibujuk, AS melakukan perlawanan kepada petugas. Setelah membujuk dan mengepung AS selama 6 jam, AS akhirnya dilumpuhkan pihak kepolisian. Polsek akhirnya meminta bantuan kepada kami Polres untuk meminta bantuan pengamanan lebih, dikarenakan orang ini dianggap sudah tidak bisa dikendalikan atau membahayakan, sehingga mau nggak mau kami menurunkan pasukan dari Satuan Dalmas Amapta menggunakan peralatan lengkap. Karena mengalami sejumlah luka, pelaku AS kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dirawat dan diobservasi tim medis. Sakit hati istri berselingkuh, seorang suami menganiaya pria idaman lain istrinya hingga kritis. Selain cemburu, pelaku juga merasa harga dirinya terinjak karena korban juga menghinanya. Pemirsa, selain kasus suami aniaya selingkuhan istri, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Wilson Purba.
Pemirsa, suami istri pengusaha kayu di Lebak, Banten dianiaya hingga tewas di rumahnya. Belum diketahui motif pembunuhan serta pelakunya. Aparat Polres Lebak, Banten mengevakuasi jasad Barnas dan Onah, warga kampung Nanggerang, Desa Haur Gajruk, Lebak, Banten. Suami istri yang dikenal warga sekitar sebagai pengusaha kayu ini ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga penganiayaan terjadi pada malam hari. Kedua korban hanya tinggal berdua, sementara anak-anaknya merantau keluar kota. Sejumlah saksi diperiksa dalam kasus pembunuhan ini. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan dan pelakunya. Terakhir komunikasi sama Bapak kapan? Jam 12 Malam tadi. pagi, siang Kemarin siang. mau bayar kayu katanya. Pada cerita nggak ada masalah. Nggak ada. Dua korban, buka usaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang kenal saja yang dibukakan untuk melayani. Kejadian ini kan terjadi sekitar tengah malam atau subuh, dan diketahui oleh salah satu saksi yang meninggal jadi orang korban sekitar jam 3. Dari hasil olah TKP di rumah korban tidak ada indikasi barang-barang berharga korban yang hilang. Seorang ibu di Sragen, Jawa Tengah membunuh anak laki-lakinya yang sedang tertidur. Perbuatan pelaku terungkap setelah diadukan adiknya yang diminta bantuan untuk membuang jasad korban. Diduga motif pembunuhan karena korban sering berbuat ulah. Warga Dukuh Telobongan, Desa Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah geger dengan kabar pembunuhan yang dilakukan Suwarni, 64 tahun, terhadap anak laki-lakinya. Pembunuhan diungkap adik pelaku yang menolak saat dimintai tolong membuang jasad korban ke sungai. Perbuatan Suwarni pun diadukan ke warga hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Supriyanto, 46 tahun, dibunuh ibunya menggunakan benda tumpul saat sedang tertidur pada Senin dini hari. Yakin anaknya tewas, pelaku berusaha membopong tubuh anaknya ke sungai, namun usahanya gagal dan menelpon adiknya untuk meminta bantuan. Menurut warga sekitar, korban sering berbuat ulah dan sudah tidak bisa dinasehati ibunya. Jam 1 ya, jam 1 itu pelaku itu ngebel sama adik pelaku. Dikira ya kok sakit bagaimana gitu ya. Sampai di sini disuruh buang jenazahnya ke sungai, tapi adiknya nggak mau. Adiknya nggak mau, terus alasan pulang. Padahal pulang itu nyeluk itu cari bantuan, oke, takut kan gitu. Terus kesini lagi, mayatnya sudah diikat, diletakkan di tangga, mau dibuang ke sungai. Batu cor-coran yang ada di sekitar TKP diambil oleh seberat mungkin kurang lebih 5 kilo ya? Ada 5 kilo. Kurang lebih 5 kilogram, mengambil cor-coran itu, batu cor-coran itu kemudian dijatuhkan di kepala korban berulang kali, kurang lebih 8 kali. Sambil mengucapkan kata-kata selamat jalan Le, berulang kali selamat jalan Le. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tidak kuasa menahan amarah, seorang suami di Lumajang, Jawa Timur menganiaya selingkuhan istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku kesal korban sudah menjalin cinta terlarang dengan istrinya lantaran korban diketahui menjalin cinta dengan istrinya sebulan terakhir ini. Chandra, pemuda warga desa Jatimulyo, Lumajang ini ditemukan tergeletak bersimbah darah di kebun sengon desa Selok, Awar-Awar. Chandra yang tidak berdaya kemudian ditolong warga yang membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang. Pemuda 30 tahun ini mengaku baru saja dianiaya seorang pria bernama Horiyanto. Tidak sampai 24 jam usai kejadian, polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap Horiyanto di rumahnya.
Warga desa Jatimulyo itu mengaku emosi korban diketahui menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Pelaku yang melihat korban jalan sendirian lalu dicegat dan langsung dianiaya menggunakan senjata tajam yang sudah dibawanya. Karena ngece-ngece itu kan. Goda istri Ya kalau goda kan udah selingkuh. Itu setelah itu kan kalau lewat rumah sik gelayer-gelayer, sik lain kepetuk aku nuline ndak enak, aku tepai kerja ngene iku. Oh, itu selingkuhan istrimu ya? Iya. Chandra itu ya? Iya. Udah berapa lama sampai tahu mereka berselingkuh? Kalau udah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Taunya dari mana sampai? Dari istri saya tahu. Saya tak tanyain, waktu saya mau tak tanya, dia bilang pacaran gitu. Dia tak terno nang umai. Jadi setelah kita lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku tersebut bahwa motif awalnya adalah asmara. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pasirian. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara korban dirawat di Rumah Sakit Jatiroto Lumajang karena luka sabetan senjata tajam yang cukup parah. Kecewa mengetahui mantan istri Siri sudah menikah lagi, seorang pria di Lampung Tengah Lampung gelap mata hingga membunuh suami baru mantannya tersebut. Pelaku sakit hati mantan istrinya yang sudah 12 tahun berumah tangga dengannya tidak mengabarkan jika sudah menikah. Kendra Kurniawan hanya bisa pasrah menghadapi kasus hukum yang menjeratnya di Polres Lampung Tengah, Lampung. Warga kampung Tanjung Ratu, Lampung Tengah ini ditangkap usai membunuh suami baru mantan istri Sirinya yang baru 3 bulan diceraikan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran mantan istrinya yang sudah dinikahi selama 12 tahun tidak pamit padanya saat akan menikah lagi. Peristiwa berdarah ini bermula saat pelaku yang tahu mantan istrinya sudah menikah lagi nekat mendatangi rumah dan menerobos hingga masuk ke kamar mantan istrinya yang sedang berduaan bersama korban. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok yang berujung dengan perkelahian di depan istri korban. Pelaku kemudian menikam korban hingga tewas menggunakan senjata tajam yang ada di meja lalu kabur. Jadi rumah itu dulu adalah rumah bersama saat si pelaku dan si korban masih jadi suami istri. Dibangunlah rumah tersebut. Sehingga warga pun taunya itu rumah daripada pelaku. Warga kampung tersebut mengetahuinya itu adalah rumah daripada pelaku. Namun faktanya pelaku sudah bercerai dan sudah menikah dengan pria lain, yaitu korban. Jadi TKP tersebut adalah rumah yang dulu bersama-sama dimiliki oleh pelaku dengan mantan istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selangai Lingga, Lampung Tengah digemparkan dengan tewasnya Zulfikar. Pengantin baru ini tewas dibunuh mantan suami istrinya di rumahnya. Bercak darah korban masih ada di lantai dan kondisi rumah yang berantakan akibat perkelahian korban dengan pelaku. Polisi yang mendapat laporan kemudian menangkap pelaku yang hendak kabur ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak, pemirsa. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap R remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporrejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan.
ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan tadi. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan melakukan persetubuhan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Campurjo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi babak belur tergeletak di pinggir jalan di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi menduga korban dianiaya, lalu jasadnya ditinggalkan begitu saja di lokasi. Ibu ini histeris saat tahu anaknya Muhammad Irham tewas mengenaskan di Dusun Bontoleko, Desa Alatengae, Maros, Sulawesi Selatan. Pemuda 26 tahun ini diduga merupakan korban pembunuhan karena kondisinya babak belur dan bersimbah darah dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Ibu korban bahkan harus ditanduk keluar ruang jenazah karena tidak kuat menahan tangis dan tidak menyangka anaknya pergi dengan cara yang tragis. Aparat Polres Maros yang mendapat laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara. Anjing pelacak turut diturunkan guna mencari petunjuk dan menemukan barang bukti yang terkait dengan pelaku di sekitar lokasi kejadian. Polisi hanya menemukan pakaian korban, dan dari pemeriksaan awal, korban tewas akibat tindak kekerasan di wajah. Pada saat korban ditemukan itu ada bercak darah di muka dan lebam di bagian kedua mata. Kalau dengan luka begitu Pak, apakah ada dugaan penganiayaan atau gimana Pak? Kalau dilihat dari kondisi lukanya Pak? Kalau dari kondisi luka berarti itu kayaknya ya ini masih sementara pendalaman, ada dugaan kekerasan. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi maupun keluarga serta teman korban. Cemburu buta hanya akan berakhir petaka jika mengedepankan emosi jiwa. Hanya akan ada duka dan sesal sepanjang masa di balik penjara. Malu punya anak di luar nikah, pasangan mahasiswa buang bayi yang baru dilahirkan di depan rumah warga. Informasinya hadir usai jeda, tetap bersama kami.